Oke, kita jalan-jalan sambil cari nasi Padang, guys. Bab 2821 sampai bab 2824. Ye Junlin memandang kedua orang itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak dia menemukan dua orang ini, sepertinya mereka tidak melakukan tindakan besar. Cara membalas dendam membuatnya sangat penasaran. Otak Tuhan tanpa sadar berkata, sebenarnya, kami. Saat dia hendak mengatakannya, dia disela oleh dokter kegelapan, kamu menemukannya sebelum aku sempat membalas dendam. Kamu juga mengerti bahwa kami menginginkannya untuk membalas dendam pada kerajaan elang perang. Jika demikian, itu pasti proyek besar, tidak akan sesederhana itu, kita hanya punya waktu sekitar 10 hari, apa yang bisa kita lakukan? Meskipun Ye Junlin melihat petunjuk, Dr. Dark pasti sengaja menyembunyikan sesuatu dan tidak mau mengatakannya. Namun dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di tempat kejadian. Menurut pemikiran mereka, jika ingin balas dendam pasti akan terjadi gelombang besar. Namun keduanya datang dengan tangan kosong. Tidak ada laboratorium atau pangkalan besar. Mereka tidak menciptakan sesuatu seperti Leviathan atau semacamnya. Sepertinya ini, mereka sebenarnya belum siap. Mereka tidak tahu bahwa balas dendam mereka bukanlah tentang menciptakan apapun. Itu adalah bahaya tersembunyi yang ada di dunia, tapi sekarang mereka mencoba untuk memecahkannya. Tapi Ye Junlin tidak mengetahui semua ini. Lagi pula, tidak ada apapun di sekitar kedua orang ini. Terlebih lagi, semua markas rahasia mereka dan sejenisnya ditemukan oleh Biro Perisai Langit. Tidak ada peluang sama sekali. Oleh karena itu, Ye Junlin tidak terlalu memperhatikan. Setelah Ye Junlin pergi, otak Tuhan berkata dengan gugup, apakah kita melakukannya terlalu dini? Sekarang tampaknya metode lain juga mungkin. Dr. Dark mengangguk, ini masih terlalu dini. Tetapi program otomatis telah dimulai. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu kehancuran. Di sisi lain, SHIELD sedang mencari dengan gila-gilaan. Sekalipun masalahnya disembunyikan, pemimpin permainan, Smith, segera mengetahuinya. Sambil mengutuk agen Black Hawk, mereka juga mengirimkan tenaga ekstra untuk menemukan dokter kegelapan. Pencarian The Guardians of the Galaxy sangat intens. Hanya dalam 1 jam, 28 kekuatan besar yang mencoba menemukan dokter kegelapan telah dimusnahkan. Untuk sementara waktu, semua pihak berada dalam bahaya. Inilah tekad mereka, karena War Eagle Nation mengetahui laboratorium para dewa dengan sangat baik. Dia tahu betapa besarnya hal yang akan terjadi jika dokter kegelapan tertinggal. Jadi mereka seperti orang gila, itu harus ditemukan sesegera mungkin, jika tidak maka akan berakhir. Di kastil kuno di Eropa Barat, meja bundar besar itu dikelilingi oleh anggota organisasi, baik yang duduk maupun berdiri. Sebenarnya dokter kegelapan itu sendiri juga punya nilai penelitian. Apalagi bagi kita, nilai penelitiannya lebih besar lagi, dia jelas-jelas dokter biasa. Tapi dia sudah masuk Tuhan Dewa. Kekuatan yang sangat kuat ini adalah nilai penelitian yang luar biasa. Sayang sekali Ye Junlin sampai di sana lebih dulu, kami tidak tahan dengan nada ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Semua orang mulai berbicara dengan tergesa-gesa. Pokoknya, kita harus menangkap Putri Ye Junlin. Junjun untuk penelitian, menurutku, lebih baik lakukan semuanya sekaligus, tangkap Dr. Dark dan Junjun. Salah satu dari mereka menyarankan, oke. Jika kamu menangkap salah satu dari mereka, Ye Junlin akan panik. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa mengurus keduanya. Baiklah, ayo bertindak lebih awal, ayo pergi ke Daxia sekarang. Sarannya disambut baik oleh semua orang, setuju. Organisasi kuno ini segera mengumpulkan orang-orang dan menuju ke Daxia. Itu tidak cukup,
kita harus terus memberikan tekanan pada Ye Junlin. Tidak lama kemudian, tiba-tiba sebuah berita keluar, dokter kegelapan dan otak dewa, sisa-sisa laboratorium dewa, dibawa pergi oleh Ye Junlin, Raja Satu Kata Daxia. Tak hanya itu, adegan saat itu pun turut ditampilkan. Ye Junlin termasuk di antara ketiganya. Tiba-tiba, terjadi ledakan di seluruh dunia. Apa? Ye Junlin membawa seseorang pergi. Ternyata itu dia. Ye Junlin tidak menyangka, tembakan ini tidak palsu. Bukankah itu berarti Ye Junlin sebenarnya? Apakah dia mitra laboratorium dewa? Apakah dia mata-mata? Semua pihak berdiskusi. Ketika agen Black Hawk mengetahuinya, dia benar-benar bingung. Kamu Junlin? Mustahil, Ye Junlin hanya akan membunuh Dr. Dark. Salah, Ye Junlin memanfaatkan biro perisai langit. Keempat target itu sengaja didorong kepadanya. Agen Black Hawk dengan cepat memahami segalanya. Dia benar-benar tidak menyangka Dr. Dark akan berguna bagi Ye Junlin. Tapi bukannya membunuhnya, dia malah menangkapnya. Meskipun Dr. Dark ada di tangan Ye Junlin, dia merasa lega. Setidaknya krisis yang dikhawatirkan oleh negara Lang Perang tidak akan muncul, lagi pula Ye Junlin akan menghentikannya. Tapi Ye Junlin menipu mereka, dan itu tidak tertahankan. Mata agen pedang dan agen beruang kutub dipenuhi amarah. Segera kepala biro Smith menelepon. Dia ingin membawa kembali dokter kegelapan dengan segala cara. Tidak lagi takut pada Daxia, pastikan untuk membawanya kembali. Kalau begitu ayo berangkat, saya pribadi akan menghubungi Ye Junlin ketika kita tiba di Daxia. Agen Black Hawk segera memimpin sejumlah besar orang kuat ke Daxia. Di antara mereka adalah orang-orang kuat misterius yang dikirim lagi oleh Smith. Setelah pasukan utama mengetahui bahwa Dr. Dark dibawa pergi oleh Ye Junlin, mereka semua berkumpul di Daxia dan mulai mengipasi api. Semua orang menganggap Ye Junlin sebagai laboratorium para dewa. Diam-diam menyembunyikan dan melindungi sisa-sisa laboratorium para dewa. Dia adalah musuh publik seluruh dunia, opini publik yang menghasut semakin keras. Segala macam pengaruh negatif datang dengan derasnya. Marah, semua orang marah. Entah itu Guardians of the Galaxy atau koalisi aslinya. Semua orang dengan marah menuduh Ye Junlin, bahkan beberapa negara dan kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Daxia saling menuduh. Segera mereka semua naik ke level Daxia. Semua orang mulai meragukan Daxia. Menurutku Daxia lah yang diam-diam membawa pergi dokter kegelapan. Ingin mendapatkan rahasia laboratorium dewa dan teknologi dokter kegelapan. Semuanya adalah konspirasi Daxia. Daxia akan menjadi ancaman baru. Persis seperti laboratorium para dewa, segalanya menjadi lebih buruk. Pada akhirnya, itu menjadi konspirasi Daxia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Daxia pernah bekerja sama dengan laboratorium dewa sebelumnya. Karena menghilang selama 3 tahun, semua markas laboratorium dewa berada di Daxia. Ini jelas merupakan tempat paling berbahaya dan paling aman. Tapi saat ini, itu digunakan sebagai bukti oleh semua orang. Kebetulan saja cocok, begitu banyak tempat untuk dipilih. Mengapa memilih Daxia, dan Daxia begitu kuat sehingga tidak ada yang ditemukan dalam 3 tahun? Ini tidak mungkin, kemungkinan besar Daxia dan laboratorium dewa berada dalam kelompok yang sama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berpikir demikian. Daxia berada di bawah tekanan yang luar biasa, menjadi target di seluruh dunia. Bahkan semua pihak di Daxia pun bingung. Apakah masih ada yang seperti itu? Kapan Ye Junlin membawa orang itu kembali, tidak ada yang tahu. Semua orang mengkritik, tidak peduli apa tujuan Ye Junlin. Dia sekarang menyebabkan masalah besar bagi Daxia. Yan Longwei juga kaget saat mengetahuinya. Bagaimana masalah ini bisa bocor? Bukankah Ye Junlin bilang tidak ada yang tahu? Letakkan saja dokter gelap itu di tempat ini untuk sementara.
Kenapa semua orang mengetahuinya sekarang? Saat Ye Junlin mengetahuinya, dia juga sangat terkejut. Keduanya berkumpul bersama dengan dokter gelap. Dia pasti tidak memberitahu kedua orang ini. Sepertinya kelompok kekuatan itulah yang tiba-tiba muncul saat kita pergi. Dokter Dark menganalisis. Ye Junlin juga kaget. Itu benar-benar ditangkap. Dia meremehkan kekuatan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua kekuatan besar seharusnya sedang menuju Daxia. Dokter Dark bertanya pada Ye Junlin dengan sengaja. Dia ingin melihat sikap Ye Junlin. Pada saat kritis ini, apakah mereka akan diserahkan, atau melindunginya? Pengawal Yanlong segera mendekati Ye Junlin. Sekarang semua pihak curiga kita bekerja sama dengan laboratorium dewa. Pangkalan laboratorium dewa ada di Daxia, dan semua Leviathan telah menghilang. Mereka curiga Daxia bersembunyi. Alasan kecurigaan mereka semua cukup dan masuk akal. Lagi pula, orang itu memang ada di sini sekarang, benar-benar tidak perlu melarikan diri. Menyusul, semuanya cocok. Daxia kini dicurigai karena suatu alasan. Saat ini, opini publik di seluruh dunia semakin keras, dan Daxia telah terdaftar sebagai musuh publik. Tidak hanya, bahkan semua orang di Daxia dengan tegas menuntut agar kedua dokter gelap itu diserahkan. Ini adalah momok dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Bunuh dia di depan semua orang, tekanannya meningkat. Yan Longwei dan yang lainnya tidak bisa mengendalikannya. Tekanan di dalam dan di luar terlalu besar. Kekuatan utama yang memiliki persahabatan baik menelepon satu demi satu, menanyakan apakah ini masalahnya dan meminta Daxia untuk segera menangani masalah ini. Bahkan kerajaan Zanxiong mengirimkan telegram, meminta penjelasan dari Daxia. Bagaimanapun, kita semua adalah sekutu saat itu. Sekarang Daxia, sekutunya, diketahui telah bergabung dengan laboratorium dewa. Ini seperti menipu semua sekutu, tidak ada yang akan setuju dengan ini. Tidak ada yang tahan, semua orang membicarakan pengkhianatan Daxia, dan penjelasannya harus diberikan. Yan Longwei berada di bawah banyak tekanan saat ini. Bahkan tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka memahami bahwa ini hanyalah permulaan. Tekanan selanjutnya akan lebih besar, situasinya akan lebih sulit. Pada saat itu, hal itu mungkin sudah tidak terkendali. Ye Junlin tidak mengharapkan hasil ini. Betapa meremehkan kelompok orang itu. Saya sebenarnya menemukan diri saya sendiri. Semua orang di Yan Longwei sedang melihat Ye Junlin. Menunggu keputusannya, Dr. Dark semakin penasaran. Bagaimana Ye Junlin menangani masalah ini? Semua orang di pengawal Yanlong memandang Dr. Dark. Jika mereka dalam posisi mereka pasti akan menyerahkan dokter kegelapan atau membunuhnya di depan seluruh dunia untuk membersihkan namanya. Tidak ada jalan lain, entah dia menjadi musuh dunia dan mengaku berkolusi dengan laboratorium dewa. Agar tidak melibatkan Daxia, aku akan membawa mereka pergi. Jika saatnya tiba dan aku terpaksa melakukan apapun, kamu akan memutuskan hubunganmu denganku dan mengeluarkanku dari Daxia. Kata Ye Junlin. Dia memandang Dr. Dark dan berkata, karena aku telah membawa kalian berdua ke sini dan berjanji untuk tinggal di sini, aku tidak akan pernah menyerahkanmu saat ini. Ayo evakuasi. Dari Daxia dulu, diperkirakan banyak orang yang sudah tiba. Jika kita ingin bertarung, kita akan bertarung di luar. Tekad Ye Junlin mengejutkan kedua dokter itu. Tanpa diduga, di saat kritis seperti ini, Ye Junlin akan membawa mereka keluar dari Daxia untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ini sedikit menggerakkan mereka. Saya pikir saat ini, Ye Junlin akan membunuh mereka untuk membersihkan dirinya tidak bersalah. Tapi ternyata tidak. Xiao Liejun mengangguk. Oke, karena kamu berjanji padaku, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Cepat pergi, serahkan sisanya pada kami. Mereka masih percaya pada Ye Junlin. Dia harus bisa menyelesaikannya.
Percepat, orang-orangku baru saja mengetahui bahwa lusinan orang kuat sedang datang ke sini, dan Biro Perisai Langit juga telah mengirim sejumlah besar orang untuk datang ke sini, paling lama bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam. Cao Ziguo buru-buru mendesak. Semua orang memandang Ye Junlin. Biarkan dia membawa orang-orang itu pergi dulu. Ye Junlin juga tidak berbicara omong kosong. Ayo pergi. Ikuti aku dan pergi dulu. Aku akan mengurus hal-hal lainnya. Ye Junlin menyapa kedua dokter gelap itu. Hanya saja dokter gelap itu tidak bergerak sama sekali. Ayo pergi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Desak Ye Junlin. Tidak dibutuhkan. Dokter Dark masih duduk tak bergerak dan hanya mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Otak Tuhan juga menghela nafas. Mereka hanya ingin melihat bagaimana pilihan Ye Junlin. Tapi itu sebenarnya tidak perlu. Hah, kenapa tidak perlu? Ye Junlin bertanya tanpa sadar. Yang lain juga ikut bergabung. Melihat raut otak Tuhan, Ye Junlin menyadari sesuatu yang lebih. Mungkinkah kamu sudah? Dokter Dark mengakui, ya, kamu menebaknya dengan benar, kami sudah mulai membalas. Otak Tuhan menghela nafas, hei, ini masih terlalu dini, kami memulai rencana balas dendam saat kamu menemukan kami. Alasan utamanya adalah kami takut mati jika bertemu denganmu. Jadi kami harus memulai rencana balas dendam, tanpa diduga, kamu tidak membunuh kami, beri kami kesempatan seperti itu. Ada sedikit penyesalan dalam nada suara otak Tuhan. Bahkan dokter gelap itu pun tampak jelek. Setelah percakapan singkat tadi dan keputusan yang diambil Ye Junlin pada saat kritis. Dokter Dark dan kedua pria itu telah mengubah pandangan mereka terhadap Ye Junlin. Tampaknya hal itu mungkin terjadi tanpa memulai rencana balas dendam. Mereka dapat melanjutkan rangkaian mimpi mereka yang belum selesai, dan mereka juga dapat membalas dendam, gunakan cara lain secara perlahan. Daripada mempertaruhkan segalanya dan mati bersama seperti sekarang. Tapi sudah terlambat, semuanya sudah dimulai. Wajah Ye Junlin sedikit berubah dan dia menatap mereka, bagaimana mungkin, dalam waktu sesingkat itu, saya tidak menemukan bahwa Anda membuat senjata atau benda besar. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan balas dendam mereka, selain ini. Dokter Dark menjawab, itu karena balas dendam kita tidak menggunakan ini sama sekali, balas dendam kita bergantung pada hal lain. Mendengar ini, ekspresi Ye Junlin dan Xiao Liejun berubah drastis. Ini sudah berakhir, sesuatu akan terjadi. Sekarang segalanya menjadi serius, dengan bantuan lain. Cao Ziguo bertanya, Anda juga harus tahu bahwa laboratorium dewa telah menjelajahi banyak tempat di dunia dan telah mengendalikan atau menemukan banyak rahasia, beberapa rahasia bermanfaat dan dapat dikendalikan, tetapi beberapa rahasia berbahaya, dan dalam istilah awam, itu adalah bencana. Kata dokter gelap, mungkinkah kamu menggunakan benda-benda ini untuk membalas dendam? Jadi kamu hanya perlu melepaskan ini. Ye Junlin segera mengerti. Tapi ini belum dimulai. Apakah masih bisa dihentikan? Ye Junlin langsung bertanya. Otak Tuhan menggelengkan kepalanya. Tidak, 2 pesawat yang saya buat telah memulai program otomatis. Begitu program ini dimulai, bahkan saya pun tidak dapat menghentikannya, apalagi orang lain. Tidak akan berfungsi, mereka juga dilengkapi dengan alat penghancur diri. Mereka akan menghancurkan diri sendiri dan meledak di tujuan yang ditentukan, lalu meledak. Ye Junlin secara kasar memahami, jadi kedua pesawat ini dimaksudkan untuk meledakkan semacam ledakan posisinya, untuk menghancurkan segalanya. Ya, itu benar. Wajah Ye Junlin sedikit melembut, tetapi ledakannya sangat kuat, dan paling banyak hanya dapat menghancurkan suatu area. Mengapa Anda terlihat seperti akhir dunia akan datang? Ye Junlin secara umum memahami ini. Itu saja yang harus menjadi kuat. Diperkirakan negeri elang perang bisa menghentikan mereka jika bertemu dengan mereka. Belum lagi berdampak pada seluruh dunia.
Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu? Oleh karena itu, Ye Junlin tidak khawatir lagi. Dr. Dark mengangguk dan berkata, "Iya, benar, ini akan menghancurkan seluruh dunia, Anda tidak salah dengar." Otak Tuhan juga mengangguk dengan keras. Saat Ye Junlin mendengar ini, ekspresinya berubah. "Apa sebenarnya itu? Ceritakan dengan jelas secepatnya," desak Ye Junlin. Laboratorium Dewa menemukan pembuluh darah super spiritual jauh di dalam gletser Antartika sekitar 9 tahun yang lalu. Pada titik ini, Ye Junlin tidak menanggapi. Tapi wajah Xiao Liejun dan yang lainnya berubah drastis, bersambung.